Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sidang jamaah kajian Isra Miraj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, salam takzim saya untuk Ibu Geci. PJ Geci ya. Pokoknya di sini Geci ibu-ibu ya. Luar biasa. Kemudian Tengku Imum, Imum Masjid, Imum Gampung, Tuhaput dan jajarannya, Kepala Lorong, Kepala Dusun dan sebagainya, Ketua Pemuda, Imum Mukim dan jajarannya, Ketua BKM, Remaja Masjid, ibu-ibu semuanya. Ini yang paling rutin sama saya di sini ibu-ibu sebenarnya. Gak usah tunjuk tangan Bu, biasa aja. Ibu-ibu kami rutin sebulan sekali. Nah, itu pun sering libur Bu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi. Yang paling seru dari ibu-ibu adalah setiap saat saya tanya, udah pernah saya cerita Bu? Belum. Ya. Setiap minggu kita cerita hal yang sama, belum juga. Mudah-mudahan malam hari ini sebenarnya juga kita akan ceritakan hal yang sama. Dan saya ingat saya udah sering sekali ke sini. Karena itu sebenarnya karena udah sering sekali, udah bosan kita. Nanti kalau yang sudah merasa saya sudah pernah dengar Ustaz, itu boleh pulang ya. Kalau sudah pernah dengar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan itu luar biasa sebenarnya. Bahkan untuk hal-hal yang terlihat menyedihkan bagi kita pun, yang kita tidak suka pun, itu nikmat juga. Cuma kita saja yang nggak tahu itu nikmatnya. Bagaimana cara menikmati sesuatu yang kita tidak suka misalnya? Lapar, nikmat itu. Ya. Jauh perjalanan, nikmat itu. 2 hari yang lalu saya dapat cerita dari teman saya yang ketika banjir, dia terisolasi di Benar Meriah. Nggak bisa keluar, nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada sinyal. Sehingga dia nggak tahu apakah Aceh bagaimana di luar, nggak tahu dia. Yang dia tahu cuma sederhana saja. Dari Benar Meriah kita bisa turun ke Simpang KKA. Jalan kaki mereka. Saya tanya, capek nggak di jalan? Kalau saya bilang nggak capek, bohong kata dia. Tapi begitu sampai ke Simpang KKA, nikmatnya luar biasa. Orang yang sudah tinggal bertahun-tahun di Simpang KKA nggak nikmat. Siapa yang nikmat? Yang terkurung di Benar Meriah, jalan kaki berjam-jam sampai ke Simpang KKA, dan sampai di Simpang KKA, nikmatnya luar biasa. Disitulah kita paham, ternyata Simpang KKA nikmat. Ya. Begitu juga dengan lapar. Kenapa orang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang berpuasa itu kenikmatannya ada 2. Satu ketika dia buka, satu lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kenapa saat buka itu terasa nikmat sekali? Karena kita sudah lapar. Karena kita sudah lapar. Makanya nanti tadi disebut oleh Pak Imam 33 hari lagi. Pak Imam sangat detil menyebutnya. Itu artinya Pak Imam menunggu-nunggu bulan puasa datang. Ya. Sesuatu yang orang-orang sebenarnya heran.
Jadi ketika bulan puasa datang nanti, menjelang berbuka, apa saja yang ditaruh di meja terasa enak sebelum kita makan. Ya. Bahkan kalau ada kerusung, gunting-gunting, gebuh sampainya, bak perasaannya mangga sih sama, ya kan? Sebelum kita makan. Kenapa? Karena kita sudah lapar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya cerita ini di awal ini? Disitulah nikmatnya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Tadi Pak Imam sudah menceritakan bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau Pak Imam dari Masjidil Baitur Rahman ke Babul Iman, ya. Saya dari Masjid Jami ke sini juga. Ya. Jadi Isra Mi'raj Nabi itu sebenarnya tak terlalu terasa istimewa. Kalau seandainya sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sesuatu itu menjadi luar biasa ketika Allah sudah jatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Dulu di Takengon, di Bener Meriah, di Kuala Simpang, itu nasi bungkus nggak ada harganya. Nggak ada harganya itu. Beng-beng nggak ada harganya. Indomie apalagi. Air aqua bergalon-galon kita bawa nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Tapi setelah banjir melanda, setelah orang-orang itu tertimbun dengan berbagai material dari gunung dan sebagainya, mereka kekurangan makanan, maka pada saat itu sebiji nasi harganya luar biasa. Maka saat itulah terasa nikmatnya bahagia mendapatkan sebungkus nasi saja. Bayangkan kalau ada orang-orang yang hari ini pakai Alphard lewat di depan, terus kita stop ya. Kita stop dia di depan masjid. Berhenti dulu Pak. Ada apa? Saya mau sedekahkan Indomie satu untuk Bapak. Ya. Dia naik Alphard. Ya kan? Mungkin Indomie-Indominya Mbak Mekar ya. Karena dia naik Alphard, tapi kita mau sedekahkan Indomie sama dia. Nggak ada harganya. Kenapa? Karena standar bahagianya sudah terlalu tinggi untuk mereka. Sehingga kalaupun mereka makan, kelasnya mungkin bukan yang demikian. Tapi ketika sudah suasana banjir, hilang semuanya, Alphard hilang, rumah nggak ada, makanan habis. Indomie tadi mana? Mana Indomie tadi? Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah buat Isra Mi'raj ini terjadi. Jauh sebelum Isra Mi'raj terjadi, 3 tahun sebelumnya. Ya, kaleng-kaleng itu 3 tahun Allah buat. 3 tahun Allah tetapkan startnya. Mulai dari situ Allah buat Muhammad diboikot oleh orang-orang Mekah. Diboikot habis. Nah, Ibu Bapak kan sudah pernah dengar ceritanya ya? Nah, udah mulai boleh pulang nih. Diboikot Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya semuanya diboikot, tidak dikasih mereka makanan, tidak dikasih kesempatan untuk berdagang, tidak dikasih kesempatan untuk bersosial, tidak ada masyarakat yang mau berbicara dengan mereka, tidak ada yang mau menjawab salam dan sebagainya. Pokoknya dikucilkan mereka. Bukan saja tidak dikasih secara ekonomi, juga tidak dikasih secara sosial budaya. Tidak dapat apa-apa. Sehingga orang-orang yang ikut Muhammad SAW waktu itu kelaparan mereka. Ada yang makan rumput, ada yang makan daun, ada yang makan ranting kering. Kenapa? Demi untuk menjaga supaya tidak mati. Dan cerita ini kita sudah dengar kemarin itu di Takengon, di Kuala Simpang dan sebagainya kan. Kalau kita dengar cerita dari mereka, kami bertahan 5 hari di atas atap. Air nggak turun-turun. Apa yang kamu makan? Apa yang kami makan? Nggak ada. Air hujan kamu waduh ini, temonggroy. Itu makanan kami.
kata mereka. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW lumayan lama diboikot. Dan itu sebabnya satu demi satu di antara orang-orang yang ikut Muhammad kemudian sakit. Bahkan ada yang wafat. Maka dua di antara yang meninggal itu adalah Abu Thalib dan Khadijah. Abu Thalib adalah orang yang sebenarnya melindungi Nabi secara politik. Nabi itu dilindungi oleh Abu Thalib sehingga tidak ada orang yang berani untuk menghalangi dakwah Nabi. Khadijah bukan sekadar tempat curhat, bukan sekadar tempat menenangkan jiwanya Muhammad. Tapi Khadijah menggelontorkan hartanya habis-habisan untuk dakwah Muhammad SAW. Dua-duanya hilang. Allah tarik Abu Thalib, Allah tarik Khadijah. Allah ambil macam-macam dari Muhammad SAW. Termasuk kemudian setelah wafatnya Khadijah, Abu Thalib kemudian juga meninggal. Abu Lahab jadi pemimpin pasukan. Abu Lahab jadi pemimpin Bani Hashim. Sehingga apa yang terjadi? Muhammad SAW tidak lagi mendapatkan keamanan untuk berdakwah. Sudah mulai diuber-uber kemana-mana. Dan yang menguber itu pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu sebabnya Muhammad SAW mencoba mencari bantuan, dukungan ke Taif. Kita tahu ceritanya bagaimana. Di Taif kemudian, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Taif kemudian Muhammad SAW diterima apa enggak? Enggak. Muhammad SAW diusir, dicaci maki, dilempari, bahkan Muhammad harus sembunyi. Pada saat sembunyi itu bahkan didatangi oleh malaikat untuk melemparkan bukit ke atas penduduk Taif, Muhammad tidak setujui. Itu membuktikan Muhammad SAW fokus pada tujuannya. Tujuannya bukan memusnahkan orang. Tujuannya adalah mengajak sebanyak mungkin orang kepada jalan yang benar. Itu sebabnya ketika ada orang yang tidak menerima dakwah kita, jangan kita doakan belum meninggal aja. Ya. Orang-orang hari ini cenderung gak sabar ketika berdakwah. Ketika ada yang menolak, ketika ada yang mencaci, ketika ada yang mendebat, langsung benciruman, langsung keluar macam-macam, bahkan didoakan lagi supaya meninggal. Saya ingat sekali dulu waktu Ahok. Waktu Ahok dulu kan? Waktu Ahok bermasalah dengan Al-Maidah 51. Ya kan? Ketika Ahok bermasalah dengan Al-Maidah 51, apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam rata-rata? Mencaci maki Ahok. Melaknat Ahok. Apalagi di media sosial. Di media sosial semua nama binatang keluar. Ya, di media sosial. Untuk siapa? Untuk Ahok. Padahal kalau seandainya 200-an juta umat Islam di Indonesia ini tidak mencaci Ahok, tapi justru mendoakan Ahok supaya dapat hidayah, satu orang aja diterima oleh Allah doanya. Ahok dapat hidayah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dicaci maki, diusir, dilempari, malaikat datang, Nabi tidak setuju dengan mengatakan la innahum qaumul la ya'lamun. Jangan mereka begitu karena mereka tidak tahu. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, berikan dari keturunan mereka nantinya. Berikan dari keturunan mereka lahir orang-orang yang akan taat kepadamu, tidak lagi mempersekutukan Allah. Dan doa Nabi itu diterima oleh Allah. Hari ini Taif adalah salah satu daerah tersubur di Arab Saudi. Maka orang-orang yang umrah biasanya dibawa ke Taif. Ya kan? Tapi sayangnya travel-travel yang bawa ke Taif itu hanya mengandalkan naik kereta gantung. Padahal yang seru di Taif itu bukan kereta gantungnya. Kita bisa datang ke perkebunannya, ya. Jangan-jangan di salah satu tempat perkebunan itulah sebenarnya Nabi dilempari oleh mereka. Dan hari ini salah satu di antara orang Taif
sudah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Namanya Syekh Sudais. Ya. Itu orang Taif itu. Sudah pasti orang Taif Syekh Sudais itu adalah keturunan yang lempar Nabi dulu. Kalau kita tanya sama Sudais, ya, yang lempar Nabi dulu kakek Syekh ya. Nah, karena memang mereka dulu. Dan itu berkat doa Nabi. Makanya lahirlah Syekh Sudais yang hari ini bahkan menjadi imam Masjidil Haram. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hubungkan dengan Isra Mi'raj sekarang. Setelah Nabi SAW pulang dari Taif, masalah belum selesai. Kenapa? Karena Nabi secara imigrasi sudah keluar dari Mekah. Sehingga ketika mau masuk lagi ke Mekah, paspor nggak lagi berlaku. Pada masa itu. Itu sebabnya Nabi tidak bisa lagi masuk Mekah waktu itu. Sampai-sampai Nabi kemudian terpaksa harus membuat perjanjian dengan seorang kabilah kafir. Supaya boleh kembali masuk ke Mekah. Sebegitu beratnya. Artinya, secara umum, apa yang dialami oleh Nabi SAW? Istri hilang. Istri tercintanya hilang. Ini betul-betul istri tercinta ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha nanti ketika sudah menikah dengan Nabi, kata Aisyah, aku tidak cemburu kecuali pada Khadijah. Ya. Yang lain-lain nggak terlalu cemburu, tapi pada Khadijah cemburu. Padahal mungkin kenal baik pun Aisyah tidak dengan Khadijah karena jauh sekali usianya. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah hilang. Abu Thalib hilang. Abu Lahab jadi pimpinan. Diusir dari Taif, tidak boleh kembali ke tempat kelahiran. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hilang semua dalam hidup kita. Dalam kondisi itulah Allah ajak, kalau anak muda sekarang bilang healing. Itu healing itu. Jalan-jalan. Makanya penting itu jalan-jalan. Tapi kemana jalannya penting juga. Ya. Anak-anak muda sekarang mengatakan healing. Healing itu jalan melihat apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk melihat kebesaran Allah. Untuk apa kita melihat kebesaran Allah? Supaya kita sadar yang hilang tadi ternyata nggak ada apa-apanya. Abu Thalib nggak ada apa-apanya. Khadijah nggak ada apa-apanya. Abu Lahab nggak ada apa-apanya. Suku Taif nggak ada apa-apanya. Kenapa? Begitu kita lihat bahwa Allah yang tadi Muhammad SAW menuju kepadanya, ternyata kebesarannya luar biasa. Maka disebut tadi di dalam ayat yang kita bacakan dalam sholat, dibacakan oleh Qari tadi juga. Apa yang dibacakan tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Untuk apa Allah memperjalankan Muhammad SAW? Tujuannya satu. Untuk memperlihatkan kepada Muhammad SAW kebesaran Allah yang luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita tenang setelah susah yang luar biasa? Nabi tadi disusahkan oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk susah sesusah-susahnya. Tidak ada peristiwa yang lebih berat yang Nabi rasakan selain setelah kejadian Taif itu. Maka setelah pulang dari perang Uhud sekalipun, Nabi ditanya oleh para sahabat, apakah ini perang terberat ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan tidak. Ada dua riwayat yang berbeda di situ. Yang satu mengatakan nanti dengan hawa nafsu. Yang satu lagi kemudian Nabi mengatakan ada yang lebih berat yang pernah kurasa. Apa itu? Taif, kata Nabi. Kenapa Taif lebih berat? Karena Taif itu bukan Taifnya yang berat. Itu sebenarnya sudah akumulasi dari semua kejadian sebelumnya. Sudah panjang sekali, sudah 3 tahun sebelumnya dimulai. Taif itu puncaknya. Sama seperti kalau ada orang yang ngamuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang psikolog itu tahu itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba pecahin piring,
Itu bukan hari itu kejadiannya. Ketika ditanya nanti kan, kenapa Ki pecahin piring? Aku pulang nggak dibukain pintu. Bukan itu urusannya. Urusannya sudah 3 tahun nggak dibuka pintu. Nah, itu baru betul. Ya. Jadi Nabi SAW urusannya bukan hari itu. Urusannya sudah panjang sekali. Sedangkan perang Uhud cuma hari itu saja. Hari itu saja. Tapi Taif bukan. Hari itu puncaknya. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Tahun kesedihan. Banyak sekali kejadian yang membuat sedih Nabi. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi sangat berarti. Kenapa menjadi sangat berarti? Karena kita sedang sedih-sedihnya. Sama seperti sedang lapar-laparnya tiba-tiba dikasih makanan. Coba kalau lagi sangat kenyang dikasih makanan. Ada cerita, Pak. Ya. Ada cerita. Anak saya tadi baru kejadiannya. Dibeli burger sama mamanya. Dibeli burger. Masing-masing orang dapat satu. Setelah dia makan, ternyata mamanya nggak habis makan. Tinggal separuh. Memang dibelah dari awal, separuh ditinggal. Ya. Setelah separuh ditinggal, ditawari ke anak saya. Siapa mau makan? Semua angkat tangan, hai Ili. Ya. Enak ini. Ada enak apa yang Ili? Ya. Semua ditawari, nggak enak lagi. Kenapa nggak enak lagi? Karena kita sudah kenyang. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya penderitaan. Betapa indahnya bencana. Betapa indahnya musibah. Kenapa? Karena kita tak pernah kehilangan harapan. Maka satu-satunya yang membuat kita menderita sebenarnya adalah putus asa. Tidak ada habis-habisnya. Itu yang berbahaya. Tapi setiap ada musibah, setiap ada bencana, apa yang kita pikirkan? Ini akan berakhir. Ya. Tadi teman saya yang keluar dari Benar Meriah menuju KKA, apa yang membuat dia kuat? Karena dia tahu KKA di depan. Ya. Kalau seandainya dia nggak tahu apa yang ada di depan, itu akan membuat kita kehilangan harapan. Dan harapan itulah yang memberi energi, yang membuat kita hidup lebih panjang. Yang membuat kita hidup dan merasa nyaman, bersemangat untuk mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya juga, maka hukuman yang paling berat nanti di hari akhirat bukan dibakar. Hukuman yang paling berat di akhirat nanti bukan disetrika, bukan dimasukkan timah ke dalam mulut kita, bukan. Tapi hukuman yang paling berat di hari akhirat nanti adalah khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya. Kalau sudah cerita kekal, berarti nggak ada harapan selesai. Itu yang mengerikan sebenarnya. Maka Nabi SAW hilang Abu Talib. Nabi yakin akan ada Abu Talib baru nanti Allah kirimkan. Hilang Khadijah, akan ada Khadijah baru walaupun tidak sama persis kemudian. Ya, hilang Mekah, diusir dari Taif. Nabi tahu akan ada kota yang Allah sediakan untuknya dan di kota itu beliau bisa berkembang. Semua yang diambil oleh Allah dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah berikan yang baru. Itulah dunia yang Allah janjikan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kemudian tidak kembalikan sesuatu setelahnya, walaupun beda bentuknya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Titik awalnya itu ada di Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi untuk menuju Allah yang membuat Nabi kemudian terhibur luar biasa. Dan itu sebabnya Nabi kemudian merasa sangat nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa keinginan untuk balik sebenarnya. Tak ada keinginan untuk balik. Yang membuat Nabi sebenarnya ingin balik adalah kecintaan kepada umatnya. Dan itu sudah dimulai dari percakapan Nabi dengan Allah ketika sampai di Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi SAW? Kita bacakan itu dalam sholat kita. Ada yang masih ingat, Ibu? Apa bacaannya, Bu? Apa? Ibu-ibu tahu. Cuma ibu-ibu bilang, alah itu pun tanya sama kita. Apa bacaannya? At-tahiyatul
Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibacakan Nabi. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, Assalamu alaika. Itu kamu sendirian. Salam sejahtera untuk kamu satu orang, wahai nabiku. Beda dengan kita. Kita walaupun satu orang yang datang tetap Assalamualaikum kita bilang. Ya kan? Satu orang datang tetap Assalamualaikum. Ya. Ketemu antara orang di atas motor dengan di atas motor tetap Assalamualaikum. Tidak pernah kita dengar Assalamualaikum. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak pernah datang sendirian, Bapak Ibu. Kita selalu datang dengan malaikat di kiri dan di kanan. Kita selalu datang dengan qarin yang ada di kiri dan di kanan. Itu sebabnya kita tak pernah sendirian. Itu sebabnya hati-hati. Dimanapun kita sembunyi, kita tak pernah sendirian. Ketika kita lihat kiri, lihat kanan, kemudian nggak ada orang, kita pikir aman. Nggak aman. Sebelah lihat, apa anakku di sini? Dia catat itu. Itu sebabnya setiap ketemu orang, walaupun satu orang yang datang, kita sebut Assalamualaikum. Kalian rame-rame. Tapi Nabi waktu itu, malaikatnya nggak ikut. Qarinnya tidak ikut. Jibril, Sayyidul Malaikah. Pemimpin malaikat pun, malaikat yang paling mulia pun seperti Jibril, tidak boleh ikut. Mereka semuanya tertahan di Baitul Ma'mur. Ya, tertahan di Baitul Ma'mur. Ada masjid namanya Baitul Ma'mur, lupa saya masjid mana. Oh, di Blower. Di Blower ada Baitul Ma'mur. Nah, disitulah malaikat. Ya. Di Baitul Ma'mur, di situ tertahan malaikat. Tidak bisa naik sampai ke atas. Tapi yang naik ke atas Nabi sendirian. Sendirian Nabi naik ke atas. Itu sebabnya Allah mengatakan Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai nabiku, ya, hai nabi, berkah rahmat Allah untukmu. Nabi menjawab waktu itu tidak mau Nabi disebut sendirian saja. Nabi mengatakan Assalamu alaina ya Allah. Bukan Assalamu alayya, tapi Assalamu alaina. Ya Allah, jangan aku sendiri ya Allah. Aku ingin ajak umatku untuk mendapatkan apa yang engkau sebutkan tadi. Ya, salammu, berkahmu, rahmatmu, jangan hanya untukku, tapi juga untuk umatku ya Allah. Assalamu alaina. Terutama wa ala ibadillahi shalihin. Terutama yang berada di jalan yang lurus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Nabi sangat ingin semua kita merasakan sensasi Isra Mi'raj. Sama seperti kita. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan? Kita pasti ingin sekali ceritakan sama orang-orang untuk membuat mereka bisa merasakan sedikit banyak. Kalau hari ini orang-orang nggak lagi pakai cerita, pakai kamera. Maka banyak sekali kejadian-kejadian sekarang ini. Apa saja kejadian, kamera keluar. Ya kan? Ada orang tabrakan, ramai kali orang berkumpul, nggak ada yang nolong. Tapi semua pakai kamera. Yang nolong nggak ada, pakai kamera semua. Ada orang jatuh ke paret, kamera. Ya. Ada orang ditangkap, kamera. Ya. Kenapa? Pengen diceritakan kepada orang lain nanti, supaya orang lain mendapatkan sensasi itu. Ketika pergi kemana-mana di kamera, untuk nanti diceritakan kepada orang. Kamera itu nanti, hasil kamera bukan dia lihat untuk dirinya sendiri. Mau dinampain sama orang. Supaya apa? Supaya orang juga merasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu nggak bawa HP. Ya. Kalau bawa HP mungkin di kamera juga. Nggak bawa HP. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita semua kejadian dalam perjalanan itu. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik sekali adalah bahwa coba bayangkan kejadiannya, bahwa Muhammad SAW dalam posisi sangat sedih tadi. Allah undang ke sana. Allah mau kasih hadiah. Begitu dikasih hadiahnya, ternyata kewajiban sholat.
Kalau hari ini kita yang diundang Isra Mi'raj, mungkin kecewa kita. Kajo, ya. Kupikir Honda, kupikir Pajero, ya kan? Ini yang dijo adalah kewajiban sholat. Tapi Muhammad SAW beda sama kita. Itu sebabnya kita nggak Isra Mi'raj. Ya. Muhammad SAW begitu dikasih sholat senang. Kenapa senang? Karena dengan sholat itu mudah kita dapat Pajero. Dengan sholat itu mudah kita dapat macam-macam. Kenapa? Karena yang namanya macam-macam dalam hidup itu kita anggap sebagai persoalan. Dan kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kalian punya persoalan, yang pertama sabar, yang kedua sholat. Sholat saja. Minta sama aku. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baru-baru ini mengamalkan bagian itu. Waktu kemarin itu mati listrik. Tahu kan? Berapa minggu kita mati listrik kemarin? 2 mingguan. Lebih kurang. 2 mingguan mati lampu. Saya nggak sekedar mati lampu, gas, nggak ada. Saat itu saya pikir saat inilah yang cocok dengan kata-kata abih gah. Abih gas saya di rumah. Nggak ada gas. Sementara saya waktu itu sedang ditaruh sebagai panitia untuk akreditasi di kampus. Sehingga saya nggak sempat memikirkan keluarga. Saya pikirkan institusi yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Siang malam saya kerja. Sehingga saya bilang sama istri, kablo pupu yang jiu. Makan apa yang ada, ya. Pokoknya fokus aku ke sini sementara. 2 minggu itu saya fokus tidak untuk ke keluarga. Saya fokus untuk institusi dulu yang memang membutuhkan saya. Tapi setelah 2 minggu itu, malamnya saya berdoa kepada Allah. Termasuk pakai sholat. Ya Allah, sudah 2 minggu aku habiskan waktuku untuk mengurusi orang lain. Ini besok hari Ahad, besok hari Minggu. Aku mau cari gas. Ya. Sederhana itu, sesederhana itu. Aku mau cari gas ya Allah. Sehingga besoknya saya pakai mobil, pergi sholat subuh, tabung gas sudah ada di dalam mobil. Sholat subuh. Dari sholat subuh, saya sudah bertekad bahwa sepanjang hari Minggu itu saya cari gas. Kemanapun saya cari. Rencananya sudah jelas sekali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya ingat waktu itu saya sholat di Masjid Jami kampus. Sholat subuh dan mati lampu di masjid. Mati lampu di masjid. Saya berdiri di samping seorang teman dan teman itu setelah sholat, setelah zikir dan sebagainya, basa-basi dia tanya. Dan pertanyaan saat itu sudah tahu kita. Apa pertanyaannya? Semua orang bertanya hal yang sama. Nah, udik lampu kah? Memang itu pertanyaannya, ya. Nah, udik lampu. Saya bilang, Hana, Mbak Adron, Hana sih, katanya. Saya bilang, saya bukan lampu aja, gah-gah habis. Kata beliau. Beliau yang ditaruh oleh Allah di samping saya pada saat sholat subuh itu. Kata beliau langsung, Ustaz habis gas. Iya. Kata beliau, saya tadi malam antri gas sampai jam 2 malam di Pangkalan. Saya dapat 2 tabung besar. 1 sudah saya pakai. Kalau Ustadz mau, 1 saya antar. Kalau Ustadz mau, kata dia. Kira-kira saya bilang mau apa enggak? Kalau Ustadz mau, saya antar, kata beliau. Tentu saja saya bilang mau. Mau, saya bilang, ya. Artinya apa? Itu baru subuh hari. Saya sudah bertekad, saya minta tolong sama Allah dan sebagainya, sehingga langsung Allah kirimkan bantuan. Siapa yang taruh beliau di samping saya salat subuh coba? Siapa yang taruh? Bisa saja Allah taruh dia di sebelah sana, jauh dari sana. Dan siapa yang arahkan beliau untuk basa-basi nanya mati lampu? Nggak ada. Nggak ada keperluannya beliau tanya. Tapi begitulah Allah atur. Ya. Dan saya masih tetap tidak percaya. Pulang ke rumah, saya nggak masuk ke dalam. Saya duduk di gubuk depan tuh. Saya tunggu dia datang. Akhirnya sudah jam 7 pagi, nggak datang dia. Sudah mulai hilang harapan saya. Hampir keluar kata-kata seperti mualim. Gimana kata-kata mualim? Begitulah kalau kita berharap pada manusia.
kita akan kecewa. Maka berharaplah sama Allah, ya kan? Kan itu kata mualim kan? Itu kalimat tauhid itu Bapak Ibu, luar biasa itu. Ya. Saya tidak pernah menyenangi mualim sejak selain hari itu, luar biasa itu. Jadi jam 7:15 satu mobil masuk ke dalam pekarangan rumah saya. Dia keluar, diantar lagi. Gasnya dikeluarkan dari bagasi mobil. Nih Ustaz, ya, full gasnya. Terus saya tanya, berapa saya bayar? Saya sudah siap, karena waktu saya mau cari gas pun, saya sudah berpikir gas waktu itu harganya 350.000. Dan saya sudah siap, 370 belum. Ya. Sudah siap saya. Tapi apa kata Bapak tuh? Berapa saya bayar? Saya tanya. Bapak itu mengatakan, saya ngantri tadi malam 250.000. Ustadz bayar seperti yang saya bayar. Nggak ada ongkos antar, diantar ke rumah, hari Minggu belum selesai, baru saja dimulai, saya sudah dapatkan. Kenapa sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah itu mudah untuk membuat kita susah atau membuat kita nyaman. Dan kadang-kadang susah itu pun didesain oleh Allah supaya nanti nyaman itu terasa luar biasa. Nggak pernah saya sebahagia itu dapat gas. Biasanya kalau saya beli gas ke toko, nggak pernah saya, wow, ada gas. Ya kan? Nggak pernah. Tapi hari itu luar biasa. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah desain Muhammad itu diturunkan sampai ke level serendah-rendahnya. Dibuat sedih oleh Allah serendah-rendahnya. Dibuat susah sesusah-susahnya. Kemudian Allah buat segampang-gampangnya. Enggak sekedar Allah mengajak Muhammad untuk ketemuan. Enggak sekedar Allah membawa Muhammad untuk terbang. Nabi Muhammad SAW dikasih sesuatu lagi waktu pulang. Dulu saya ada nonton film Tom and Jerry. Lupa saya nama anjingnya. Ada dia Tom, Jerry, ada anjing satu yang besar. Ya kan? Banyak yang tahu film kartun tuh. Ceritanya sederhana terus itu. Ceritanya adalah si Tom mengejar si Jerry ngadu sama anjing. Gitu-gitu aja kan kejadiannya. Nah, suatu hari si Jerry ini sudah tersudut, sudah dizolimi habis-habisan sama si kucing yang namanya Tom tadi. Habis-habisan dizolimi. Datanglah si anjing yang besar tadi, kemudian menyingkirkan si Tom, karena si Jerry tikus tadi ternyata pernah punya jasa sama si anjing besar. Itu sebabnya si anjing besar kemudian mau menolong si tikus. Tapi si tikus kemudian mengatakan, ini kamu tolong hari ini, makanya aku selamat. Besok si Tom tuh datang lagi. Kata si anjing, aku kasih peluit. Setiap dia datang, kitiup peluit ini. Aku langsung akan datang untuk menolong. Itulah yang dikasih Allah sama Muhammad. Peluit. Ya. Apa peluitnya? Salat. Jadi Allah mengatakan setiap saat kamu punya masalah, tiup peluit ini. Apa peluitnya? Salat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita balik cara pandang kita terhadap salat hari ini. Hari ini kan salat dianggap sebagai beban, apalagi ketika ada embel-embel wajib. Karena segala sesuatu yang namanya wajib nggak enak. Sesuatu kalau sudah wajib nggak enak. Kewajiban suami istri aja nggak enak. Padahal dulu sebelum nikah enak kali. Ya kan? Kenapa? Karena belum wajib, masih haram. Tapi begitu wajib, langsung beda. Segala sesuatu yang sudah ditaruh nama wajib, nggak seru lagi. Dulu saya waktu kuliah, saya pernah jadi penyiar radio. Dan salah satu acara yang dikasih ke saya adalah resensi film. Padahal dulu saya suka nonton film. Tapi karena saya harus bawa acara resensi film itu, dalam seminggu saya wajib nonton 5 film. Wajib. 5 film, satu film 90 menit. 5 film wajib nonton.
Sejak itulah saya tobat nonton film. Ternyata sama sekali tidak enak. Kenapa? Sudah wajib. Segala sesuatu yang wajib itu tidak enak. Kenduri hari ini kalau wajib datang gak enak. Padahal mau diajak apa coba? Makan-makan. Tetap terasa tidak enak. Kenapa? Karena wajib. Itu cara berpikir wajib tidak enak. Itu manusia yang buat. Nabi SAW menganggap sholat itu peluang untuk minta pertolongan. Maka orang-orang soleh mengikuti apa yang Nabi lakukan. Imam Bukhari setiap saat ingin menuliskan satu hadis saja. Imam Bukhari sholat 2 rakaat. Hanya untuk meminta kepada Allah petunjuk supaya tidak salah dalam penulisan. Banyak orang-orang yang kemudian hanya sholat untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ketika Imam Abu Hanifah didatangi oleh seseorang yang kehilangan emasnya. Emasnya hilang. Pada zaman dulu itu nggak ada perbankan. Karena itu kalau simpan emas di bawah tanah, dia menggali suatu tempat, kemudian emasnya yang banyak itu ditanam di situ. Tapi kemudian dia lupa di mana dia tanam. Itu sama seperti kita buat password yang susah biar orang nggak bisa buka, akhirnya kita nggak bisa buka. Ya kan? Susah kali passwordnya, aku nggak tahu lagi. Ya kan? Ini sama persis. Ini kita taruh emasnya ditanam di satu tempat yang kira-kira orang nggak nyangka di situ ada emas. Akhirnya dia nggak nyangka di situ ada emas. Ya, dia nggak tahu lagi di mana emasnya. Sehingga dia datang ke Syekh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Dia datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Syekh, aku punya emas yang banyak, tapi aku sudah tanam di satu tempat, aku nggak tahu lagi di mana itu. Gimana caranya ya Syekh? Kata Syekh Imam Abu Hanifah, kamu sholat. Kamu sholat. Nanti malam, kamu sholat tahajud, jangan berhenti sampai subuh. Jangan berhenti sampai subuh. Minta petunjuk sama Allah. Sholat. Apa yang terjadi? Nggak perlu sampai subuh. Baru 2 rakaat dia sholat, langsung ada yang membisikkan di telinga. Di sini emasnya. Cuma bahayanya dia rusak sholatnya langsung ke tempat itu. Dia gali, betul ada emas di situ. Ya, betul ada emas di situ. Besoknya dia datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Syekh, aku sudah membuktikan betul yang kau bilang. Nggak sampai 2 rakaat aku sholat. Nggak dapat emasnya. Kata Imam Abu Hanifah, ada engkau lanjutkan sholatnya? Ya enggak lah, ada dapat. Kata Imam Abu Hanifah, aku berharap engkau tetap sholat sampai subuh. Ya, enggak, udah dapat emasnya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah begini, aku sudah menyangka dia pasti tidak membiarkanmu untuk sholat dengan khusyuknya. Siapa dia itu? Ternyata ada setan khusus yang diizinkan oleh Allah untuk mengganggu orang sholat. Tapi jangan lupa, setan itu pun diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi kita dapat informasi di mana emasnya, di sisi lain setan berhasil menjalankan tugasnya. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jangan heran kita pasti punya pengalaman ingat sesuatu yang kita lupa di dalam sholat. Pak, kupu 2 kunci Honda, sholat. Ya kan? Nanti di rakaat kedua langsung di atas lemari, tapi lanjut sholat, lanjut sholat, ya. Setelah itu baru cari ke atas lemari. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebabnya sholat yang dikasih oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah tadi jauh lebih berharga daripada pajero, jauh lebih berharga daripada pangkat besar, jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apa kata Nabi SAW? Yang disebutkan oleh Nabi cuma sholat sunat saja. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari... coba bayangkan. Apa yang ada di bumi? Pajero tadi kan di bumi. Ya kan? Pangkat tadi di bumi. Pulau tadi di bumi. Burj Khalifa yang panjang, yang tinggi ke atas itu di bumi. Semua di bumi.
Semua di bumi. Tapi kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada itu semuanya. Apa yang disebut? Puasakah? Hajikah? Bukan, sholat. Dan yang disebut ternyata adalah sholat sunnah. Coba bayangkan. Sholat sunat itu tidak pernah lebih baik daripada sholat wajib. Yang sunat tidak pernah mendahului yang wajib. Nggak pernah. Maknanya kalau disebut sholat sunat sebelum subuh itu yang 2 rakaat itu segitu pahalanya, bagaimana lagi yang subuhnya? Ya. Kalau yang sunnahnya saja sebegitu, yang subuh apalagi? Ya. Tapi apa itu yang hebat tadi, yang istimewa tadi? Sholat. Sholat. Itulah hadiah terindah yang kita terima. Dan menariknya lagi, hadiah itu tidak dinikmati oleh Nabi sendirian. Kenapa? Karena doa Nabi di awal tadi, Assalamu alaina ya Allah. Tolong ya Allah, jangan aku sendirian yang dapat keselamatan ini, tapi umatku juga dapat. Assalamu alaina ya Allah. Allah kasih sholat. Supaya apa? Supaya kita bisa dapatkan salam tadi. Supaya kita dapatkan salam tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kemanapun kita pergi, yang menjadi pertanyaan orang kan sholat. Kita waktu ada datang seseorang yang mau kenalan dengan anak gadis kita, ya kan? Kamu sang menuju rumah, menuju laki bungong nabak drone, apa? Pertanyaan kita apa? Naik semayang. Nggak pernah kita tanya naik haji kah? Ya. Ada sedekah dia? Nggak ada. Yang kita tanya adalah ada sholat dia. Kenapa? Itu standar paling minimal. Itu standar paling dasar. Ketika kita dilepas oleh orang tua kita untuk merantau kemana-mana, tidak disebut yang lainnya. Hanya baik tua ke semayang. Itu aja. Nggak pernah dibilang baik tua ke sedekah. Nggak pernah disebut masalah sedekah. Kenapa? Karena kalau makin banyak anaknya sedekah, makin banyak dia harus kirim duit. Ya. Itu sebabnya nggak diingatkan masalah itu. Yang diingatkan sholat. Baik tua semayang. Baik tua semayang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kebetulan ketika Allah desain. 3 tahun sebelumnya Allah buat supaya Muhammad SAW berada dalam suatu kejadian yang luar biasa berat. Kemudian Allah undang ke sana, Allah titipkan sholat untuk dibawa serta pulang ke dunia. Maka sampai hari ini pun sholat itu masih kita terima. Sholat itu masih ada. Jalur yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Allah sebagai jalur untuk menghubungkan kita dengan Allah, masih diberi kesempatan untuk setiap kita. Nggak perlu ngantri, tidak perlu berdesak-desakan, semua orang boleh melakukan sebanyak-banyaknya yang dia mau, yang dia suka. Sebanyak-banyaknya. Mau tambahan, tambah silakan. Ya. Nggak tahu mau sholat apa, sholat sunat saja. Sholat juga namanya. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ibadah yang paling disukai Nabi kecuali sholat. Dan Nabi menganggap sholat sebagai istirahat. Itu yang keren. Nabi menganggapnya dengan istirahat. Kata Nabi, "Arrihna bis sholah ya Bilal." Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Itu maknanya apa? Tolong azan Bilal. Aku mau istirahat. Apa yang Nabi maksud istirahat? Sholat. Maka ketika Allah menyebutkan malam sebagai tempat malam untuk istirahat, apa maknanya? Bukan berarti tidur dari sejak Isya sampai besok subuh, bukan. Justru orang-orang yang Allah sebutkan mulia itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidur. Disebut jauh, bukan tidak. Kalau tidak berarti mereka nggak tidur. Tapi kalau jauh berarti mereka tidur. Tapi mereka tidak banyak dalam tidurnya. Lebih banyak mereka kemudian bertahajud kepada Allah. Sholat kepada Allah. Kenapa? Itu istirahat juga. Itu istirahat juga. Tapi khusus di Indonesia, sholat nggak dianggap istirahat. Dan itu dinyatakan dengan sangat jelas. Kalau kita ikut acara-acara, coba lihat. Nanti ada namanya isoma. Istirahat, sholat, makan. Kan beda istirahat dengan sholat. Ya kan?
Istirahat, sholat, makan. Kan beda. Padahal sebenarnya sholat itulah istirahat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita istirahat berjamaah. Besok subuh kita dibangunkan oleh Allah pagi-pagi. Untuk apa? Diajak istirahat lagi. Sehingga orang yang menganggap ini betul-betul istirahat tidak terbeban dia. Tapi kalau orang-orang yang tidak menganggap ini istirahat, tapi menganggap dia kewajiban, ungkapan dia pun menjadi beda. Misalnya apa dia bilang? Kai bang loh. Apa makna kai bang loh? Berarti dia tidak senang bahwa bani bang ontong bunuh. Baru aja azannya kai bang loh. Ya. Sementara orang-orang yang ingin istirahat tadi, justru dia tunggu-tunggu waktunya. Kenapa? Itu kesempatan istimewa dan itu dianggap hadiah yang dibawa pulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isra Mi'raj seperti yang disebutkan oleh Pak Imam tadi adalah ulang tahun sholat. Dan bukan kebetulan Allah buat ini di bulan Rajab. Bukan Rajab ya, Rajab. Pak Imam tadi persis ngomongnya Rajab. Nah, ya. Ada orang yang pengen sekali menjadi Arab-Arab, Rajab. Ya. Salah itu, yang betul Rajab. Di sini didesain oleh Allah bahwa setelah Rajab ada Sya'ban. Nah, Sya'ban pakai ain ya. Sya'ban baru kemudian Ramadan. Kenapa? Karena sebenarnya sholat ini menjadi dasar utama untuk membuat kita nyaman di dalam bulan Ramadan. Kalau enggak Ramadan kita enggak ada harganya. Itu sebabnya banyak orang yang setelah Ramadan selesai, Ramadan berlalu, dia masih seperti dulu. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Kenapa? Bukan Ramadannya yang salah. Tapi sholatnya tidak menjadi dasar yang baik ketika dia masuki ke sana. Maka Rajab mengingatkan kita untuk memperbaiki sholat, supaya sebentar lagi ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, insya Allah dasar, basis, fondasi kita sudah selesai. Sehingga kita tinggal bicara untuk menaikkan bangunan lebih tinggi daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah kekuatan, istiqomah untuk menjaga sholat kita setiap harinya. Sebisa mungkin. Sholat terbaik itu adalah di tempat azan dikumandangkan, dan dilakukan tepat pada waktunya secara berjamaah, terutama untuk laki-laki. Karena itu semakin baik kita jaga ini, insyaallah semakin baik kualitas hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah untuk kuat dan istiqomah untuk menjaga sholat kita berjamaah, karena itulah sebenarnya mi'rajnya orang-orang yang mukmin di seluruh dunia. Lakemah menyuna salah-salah, kalau ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, kita tutup dengan doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وعمرا طويلا وخيرا كريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan. Tepat 1 jam dari yang kita mulai tadi ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.